Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu isolasi DNA. Nah, silahkan disimak di sini mengenai isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu cara untuk mengambil DNA murni dari sel. Nah, di sini tentunya yang ingin kita ambil adalah DNA dari tanaman. Kenapa DNA itu perlu kita isolasi? Apa sih kegunaan dari isolasi DNA? Alasan mengapa DNA itu butuh untuk diisolasi, diambil dari sel adalah ketika kita ingin melihat hubungan kekerabatan antar tanaman. Misalnya ada beberapa jenis tanaman di suatu daerah, dan biasanya nama tanaman tersebut menggunakan nama daerah atau nama setempat yang digunakan oleh masyarakat. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan atau adakah hubungan kekerabatan antar tanaman tersebut. Caranya adalah dengan penanda molekuler. Nah, tentunya di sini secara molekuler kita ingin melihat bagian terkecil yang bisa menyimpan informasi genetik, yaitu berada di DNA. DNA sendiri tentu berada di dalam sel. Ya, saya yakin kalian semua sudah menyadari bahwa DNA itu adalah materi genetik terkecil yang isinya itu berada di dalam sel. Jadi, tujuan praktikum ini adalah untuk memahami prinsip isolasi DNA dan mampu melakukan kegiatan isolasi DNA. Tetapi mohon maaf, untuk kegiatan isolasinya tidak memungkinkan, sehingga di sini kita perlu memahami prinsip-prinsipnya saja. Next, di sini ada landasan teori. Tentunya kalian sudah mendapatkan ya teori mengenai isolasi DNA. Jadi prinsip dasarnya itu adalah untuk membebaskan materi genetik dari dinding sel dan ikatan protein-protein histon yang terutama sekali terletak di dalam inti sel dengan mengupayakan tingkat kerusakan baik mekanis maupun fisik seminimal mungkin terhadap materi genetik tersebut. Jadi kita ingin mengambil DNA itu tentunya dari sel. Sel itu terdiri dari beberapa bagian. Kita ingin memisahkan DNA tersebut dari bagian-bagian sel lainnya. Jadi yang kita inginkan adalah DNA murni tanpa ada campuran dari bagian-bagian sel lainnya. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Senyawa ini diberi nama nuklein, namun pada tahun 1889 muridnya yaitu Richard Alman menamainya asam nukleat. Jadi ini sejarah pertama kali nama asam nukleat itu digunakan. Metode yang digunakan oleh Miescher adalah alkalilisis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA. Pada metode alkalilisis ini digunakan beberapa senyawa. Ini ada senyawa buffer tris EDTA, kemudian lisozom SDS 10% atau sodium dodesil sulfat, proteinase K untuk menghindari kontaminan akibat protein, NaCl dan CTAB atau cetyl trimethyl amonium bromid untuk mengikat protein sehingga DNA terpisah dari protein. Kemudian ini ada fenol kloroform isoamil alkohol, di mana fenol berfungsi untuk degradasi protein, kloroform untuk degradasi lemak, dan isoamil alkohol sebagai anti buih serta etanol dingin untuk presipitasi DNA. Jadi di sini digunakan berbagai macam senyawa untuk membebaskan atau untuk melepaskan DNA itu dari macam-macam senyawa yang lainnya. Tetapi di sini penggunaannya harus berhati-hati supaya DNA-nya tidak rusak. Dan tentu yang pertama sekali dilakukan adalah pemecahan dinding sel sebagai tahap awal, karena yang pertama kali kita ingin
lakukan ketika berhadapan dengan sel adalah dinding sel, yaitu bagian terluar sel. Di sini ada dua cara, secara fisik dan secara kimiawi. Secara fisik dapat dilakukan dengan kekuatan mekanik atau resonansi. Nah, kekuatan mekanik di sini dapat menggunakan Frestal. Ya, Frestal ini metode Frestal. Metodenya di sini adalah untuk mengulangi siklus pendinginan dan juga pemanasan. Ya, jadi bisa diulang 3 kali di sini, kemudian untuk mengekstraksi dari DNA tersebut. Atau di sini ada penjelasannya lagi. Uji stabilitas fisik dilakukan dengan metode Frestal cycling. Jadi ada beberapa kali siklus di sini pada suhu tertentu. Dan setiap satu siklus dianjurkan untuk dilakukan pengamatan. Ya, jadi di sini ada sampai 6 siklus misalnya. Itu dipindahkan untuk melihat bagaimana keadaan fisik secara pH, viskositas, daya melekat dan daya menyebar dari si sel tersebut kita ingin memecahnya. Kemudian ada resonansi, itu menggunakan suatu gelombang bisa gelombang cahaya maupun gelombang suara. Kemudian secara kimiawi ini sama seperti di atas dengan berbagai macam bahan kimia untuk memecah dinding sel. Kemudian molekul DNA yang telah diisolasi dapat dimurnikan dengan penambahan amonium asetat dan alkohol. Sentrifugasi berfungsi untuk membuang sisa atau remukan sel. Ingat ya, sentrifugasi ini adalah suatu metode dengan menggunakan alat yang bisa berputar. Itu adalah untuk memisahkan cairan yang padat dengan yang cair, atau bisa kita lihat ada endapan ketika dia sudah memisah. DNA hasil isolasi dikatakan baik apabila mempunyai tingkatan kemurnian yang tinggi dan tidak mengalami fragmentasi. Jadi DNA itu sangat kecil sekali, kalau kita ingin melihat pasti dengan mikroskop. Dan kita ingin melihat DNA yang utuh, tentunya tidak mengalami fragmentasi atau dia terbelah atau terpotong. Kemudian DNA yang diperoleh dapat ditingkatkan dengan penambahan RNase. Ya, ingat kalau ada huruf se-nya di belakang ini berarti dia adalah enzim yang berfungsi untuk menghilangkan RNA yang ikut terisolasi bersama DNA. Jadi kita menambahkan enzim supaya RNA-nya terdegradasi. Karena seperti yang kalian ketahui, DNA dan RNA ini saling berdampingan. Ingat ya, DNA ini yang double helix, kalau yang RNA itu yang single helix. Terdapat 3 langkah prinsip yang harus dilakukan dalam isolasi DNA secara umum. Yang pertama, tentunya pemecahan sel-sel dari jaringan. Ini dilakukan secara mekanis dan kimiawi dengan bantuan mortar yang seperti untuk menumbuk itu, menghaluskan. Jadi dengan bantuan nitrogen cair, dinding sel akan lebih mudah kita hancurkan. Kemudian lainnya ini secara mekanis bisa menggunakan peralatan yang tentunya harus steril dulu, ataupun dengan homogenisator. Homogenisator ini untuk menghomogenkan atau menyatukan dari suatu bahan. Setelah jaringan dipecah, tahap selanjutnya adalah proses lisis. Ya, lisis, kita memecah sel tersebut, kemudian terjadilah lisis. Kemudian purifikasi atau deproteinase molekul DNA, pengendapan protein kompleks dengan senyawa kloroform yang dicampur isoamil alkohol dengan perbandingan 24:1, atau dapat juga menggunakan penol kloroform isoamil alkohol dengan perbandingan 25:24:1. Jadi ini senyawa kimia yang digunakan supaya tadi endapan protein itu dapat terpisah. Kemudian pemanenan DNA menggunakan teknik sentrifugase.
dan precipitasi isopropanol atau alkohol. Jadi yang sudah dicampurkan tadi, untuk sentrifugase ini masih digunakan alat ya, jadi tidak bisa kita menggunakan secara manual pakai tangan gitu, kita muter-muter pusing juga ya. Jadi ada alatnya sentrifugase ini, dan kemudian kita endapkan. Tentunya ini langkah-langkahnya ada di bawah ya, lebih lengkapnya lagi. Di sini menggunakan daun singkong muda misalnya, kemudian kit isolasi DNA genom TOF Evendop. TOF Evendop itu seperti ini. Ini bahannya plastik, di sini ada ukurannya di sini untuk kita memasukkan jenis larutannya apa yang kita butuhkan, jadi terukur. Kemudian ada tip pipet, etanol absolut, TOF Evendop. Lagi di sini tisu dan etanol, jadi bisa beberapa kali memindahkan dari TOF Evendop ini. Kemudian alatnya water bath. Nah, ini water bath ini di sini tentunya untuk merendam dari bahan yang kita gunakan. Kemudian ada pipet mikro untuk mengambil cairan dalam tingkat ukurannya mikro. Kemudian mesin sentrifugase, lemari asam. Nah, ini penting juga diketahui bahwa penggunaan bahan-bahan yang mengandung asam itu harus digunakan di lemari asam, karena kalau digunakan di udara bebas dapat mencemari dan juga bisa mengganggu, entah itu bisa menyebabkan kecelakaan dan sebagainya. Kemudian rak berdiri untuk TOF Evendop. Jadi karena tadi TOF Evendopnya kan bawahnya itu runcing, sehingga dibutuhkan rak. Nah, protokol kerjanya ini yang salah satu metode yang sering digunakan adalah metode Della Porta. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, diperhatikan di sini. Pertama, dihaluskan dulu daunnya. Kemudian dalam TOF Evendop menggunakan pistil atau batang pengaduk. Jadi di sini kita juga secara higienis menggunakan sarung tangan, kemudian tidak memegang secara langsung daunnya, menggunakan pistil. Pistil itu ada batang pengadu atau tongkat pengadu itu, biasanya dia bening. Kemudian setelah halus tambahkan 1000 mikroliter buffernya. Jadi sini ada beberapa buffer ya yang digunakan, dan diinkubasi di dalam water bath bersuhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Serta setiap 10 menit sekali dibolak-balik. Jadi si TOF Evendop tadi itu tahan terhadap suhu 65 derajat, dan itu kita susun di dalam water bath dan kita set waktunya, dan setiap 10 menit sekali dibolak-balik ya. Jadi itu bisa dilakukan di dalam water bathnya. Lalu tambahkan potasium asetat 8 mol sebanyak 35 mikroliter dan inkubasi di dalam es batu selama 30 menit. Nah, ini tentunya untuk mengukur 35 mikroliter ini harus menggunakan pipet mikro. Kemudian sentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 10.000 rotate per menit, 10.000 putaran per menit. Ya, tidak mungkin ya kalau secara manual tangan kalian itu 10.000 putaran. Pindahkan supernatan yang terbentuk setelah disentrifugasi ke dalam TOF Evendop 2 mili yang baru ditambahkan fenol dan kloroform sebanyak 500 mikroliter yang dilakukan di lemari asam. Nah, di sini supernatan atau endapannya itu dipindahkan, kemudian ditambahkan ini asam. Sentrifugase kembali selama 15 menit dengan kecepatan 10.000 RPM. Hasil sentrifugase yang kedua ini yaitu terbentuk 3 lapisan yang terdiri dari supernatan pada lapisan atas, sisa gerusan sampel pada bagian
lapisan tengah dan cairan klorofil pada lapisan bawah. Ini terlihat bahwa klorofil ini yang paling berat. Jadi tadi supernatan ini adalah bagian yang paling atas atau yang paling ringan. Kemudian pipet supernatan yang diperoleh ke dalam tub Evandop 2 ml yang baru dan ditambahkan kembali fenol dan kloroform sebanyak 500 ml di lemari asam. Ingat, berarti ini pekerjaannya pindah ke lemari asam. Dalam penggunaan asam kuat harus dilakukan secara aman. Kemudian sentrifugase selama 15 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Hasil sentrifugase yang diperoleh yaitu terbentuknya dua lapisan, terdiri dari supernatan pada lapisan atas dan sisa fenol dan kloroform pada lapisan bawah. Ya, jadi ini kembali diambil supernatannya atau bagian yang paling atas. Kemudian ini lagi pipet lagi supernatannya ke dalam tub Evandop 1,5 ml yang baru dan catat volumenya serta tambahkan etanol absolut sebanyak 2,5 kali volume supernatan. Lalu campurkan supernatan dan etanol absolut tersebut di tipping hingga terlihat benang-benang berwarna putih bening, diindikasikan sebagai DNA. Ya, di sini di campuran supernatan dan etanol absolut tersebut diteteskan sedikit-sedikit sehingga ada berwarna putih bening. Inkubasi di kulkas bersuhu minus 15 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah 20 menit sentrifugasi kembali selama 15 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Buang supernatan dan murnikan endapan pelet DNA yang terbentuk dengan etanol 70% sebanyak 500 mikroliter dan tipping sebentar. Setelah itu sentrifugase lagi selama 3,5 menit dengan kecepatan 10.000 rpm untuk mengendapkan pelet DNA. Buang sisa etanol dan kering anginkan pelet DNA yang terendap di atas tisu selama 10 menit pada suhu ruang. Setelah kering, larutkan pelet dengan 1 kali TE dan simpan di dalam kulkas. Nah, TE ini adalah tris EDTA, jadi bisa disingkat TE sama. Kemudian disimpan dalam kulkas dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi ini harus diperhatikan. Ternyata yang terakhir sekali adalah hasilnya berupa endapan pelet DNA katanya di sini. Nah, begitulah alur dari metode isolasi DNA. Jadi setelah dapat isolasi DNA ini kemudian barulah diamati DNA tersebut. Ini baru tahap awal saja dalam melihat bagaimana kekerabatan ataupun perbedaan dari DNA tanaman. Selanjutnya silahkan dibaca soal-soalnya dan dikerjakan. Ini kemudian ada video ajarnya di sini sebagai tambahan. Seperti biasa, soalnya dikerjakan dan dikumpulkan dalam waktu seminggu. Kemudian apabila ada pertanyaan silahkan melalui grup chat kita. Ya, saya rasa sudah selesai. Ini ada istilah-istilah yang mungkin belum familiar saja, tetapi untuk pelaksanaannya saya rasa sudah jelas ya. Ini tujuannya adalah untuk mengisolasi DNA secara murni. Ya, sekian penjelasan dari materi isolasi DNA. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.